Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah hilir mengaji yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah perjumpakan kita di taman surganya di bumi ini, majelis zikir, majelis ilmu. Setelah beberapa minggu kita rehat, semoga majelis ini dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi kalau kita itu pernah ngaji, kalau kita itu pernah menuntut ilmu, ingin mencari tahu ajaran Allah dan ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan terakhir kita saat itu di Musalla Al-Hidayah Lorong Roda membahas tentang kemuliaan zikir dan ahli zikir, kemuliaan, keutamaan berzikir dan kemuliaan para ahli zikir. Dan pengarang kitab almarhum Sayyid Muhammad Ibni Alawi Al-Maliki rahimahullah untuk bab zikir ini, tentang keutamaan ahli zikir ini panjang lebar, puluhan halaman beliau tuliskan. Maka mungkin kita akan menjadi 3 segmen, 3 pertemuan, dan ini adalah pertemuan yang kedua membahas tentang kemuliaan ahli zikir, orang yang lidahnya, lisannya selalu basah dengan menyebut nama Allah, orang yang waktunya banyak dihabiskan untuk mengingat Allah, baik secara sendiri ataupun bermajlis, baik di rumahnya ataupun di masjid, di tempat dia bekerja. Lidahnya terus bergerak, hatinya terus hidup untuk selalu mengingat Allah, baik dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau dengan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ustaz pernah ceritakan ada salah seorang guru Ustaz, Dr. Muhammad Darwish, asal Syria. Dulu ketika Ustaz menemani beliau di Mesir, kemana Ustaz duduk di samping beliau, itu lidahnya gak pernah berhenti dari kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bahkan pernah suatu hari kami sedang dikejar waktu untuk bisa menyerahkan satu berkas, kami lari ke tempat fotokopian. Ustaz meminta beliau untuk duduk santai saja biar kami sebagai murid yang lari ke tempat fotokopi, tapi beliau tetap ingin menemani, ya. Akhirnya lari kecil. Di lari itu saya hanya panik dengan jam, karena kita dikejar waktu. Beliau la ilaha illallah, karena sembari berlari jadi suaranya itu makin terdengar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, entah berapa ribu kali beliau membaca tahlil itu. Ini orang-orang ahli zikir. Apa saja kemuliaannya sudah kita jelaskan banyak pada pertemuan yang lalu, dan hari ini kita akan tambah beberapa informasi, beberapa riwayat
Kalaupun nanti ada hadis-hadis yang dianggap lemah, ya tidak mengapa. Kita sudah sampaikan di awal, berbicara tentang keutamaan itu tidak mesti hadisnya sahih. Hadis dhaif pun boleh selama tidak palsu. Ya, selama tidak dhaifnya itu terlalu dhaif ya. Baik, yang berikutnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairid dunya wal akhirah. Ada 4 hal yang jika seseorang diberikan keempatnya, sungguh dia telah mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Sungguh dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kata Rasulullah ada 4. Kalau 4 ini ada dalam diri kita, sungguh orang itu adalah orang yang telah mendapatkan hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah. Apa itu? Yang pertama, qalban syakira, hati yang selalu bersyukur. Ya, dan untuk bersyukur itu butuh kepandaian, harus pintar-pintar. Ya. Misalnya gajinya 2 juta, jangan lihat yang gajinya 15 juta, jingok yang belum punya kerjaan. Sehingga alhamdulillah, pagi-pagi bisa sarapan nasi gemuk, nasi uduk, nasi kuning, gorengan sikok, minum banyu hangat. Alhamdulillah. Ada orang kaya di opname dapat pajak makan. Betul? Dikasih hati yang gemar, senang, mudah untuk bersyukur. Kalau tidak ada apa-apa untuk jadi alasan bersyukur, bersyukurlah menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin yang diberikan Allah hidayah. Karena orang kafir yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, meski berjas, meski tinggal di rumah yang mewah, berkendaraan-kendaraan yang mahal, tidak lebih beruntung daripada tanah yang diinjak-injak oleh manusia. Tanah itu lebih beruntung, Pak. Buktinya apa? Ketika nanti orang-orang kafir mengetahui azab yang Allah berikan kepada mereka, mereka akan berkata, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika orang kafir itu melihat azab yang Allah akan berikan kepada mereka, orang kafir itu berkata, ya andaikan aku menjadi tanah dulu di dunia. Ya laitani kuntu turaba. Artinya apa? Tanah itu yang diinjak diam saja, bahkan dikencingi, dia tidak protes, tidak marah, lebih beruntung, lebih baik nasibnya daripada orang yang berpenampilan mewah tetapi di hatinya tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya wa kafa bil imani ni'mah wa kafa bil islami ni'mah. Cukuplah iman dan Islam itu sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, walisanan dzakira. Orang yang mendapatkan kebaikan dunia akhirat itu yang diberikan hati yang mudah bersyukur dan lisan yang rajin berzikir. Wa badanan 'alal bala'i sabira, dan badan tubuh yang sabar untuk menerima ujian. Wa zaujatan, dan mendapatkan pasangan hidup la tabghihi hauban fi nafsiha wa maliha, yang tidak berbuat dosa, tidak berbuat zalim baik pada dirinya ataupun pada hartanya. Dapat 4 ini, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan dunia akhirat.
hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, kemudian badan yang sehat dan sabar untuk menghadapi ujian, dan yang keempat mendapatkan istri yang solehah. Ya, istri yang solehah. Berarti yang bujang-bujang ini belum sempurna. Ya kayak ini, kayak ngangguk-ngangguk baik. Yang berikutnya, Rasulullah dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri bersabda, la yadhkuranna Allah aqwamun fid dunya 'ala al-furushil mumahhada yudkhiluhum darajatil 'ula. Ya, demi Allah, orang-orang kaum-kaum yang dulu senantiasa menyebut nama Allah di dunia di atas permadaninya yang terhampar, berarti orang ini hidupnya nikmat, hidupnya lapang, tapi tetap rajin zikir. Karena biasanya yang rajin zikir itu wong saro, wong miskin, nah itu zikirnya rajin, agak wajar, ya. Tapi wong kayo sibuk aktivitasnya, ya, melimpah hartanya, masih senang datang ke majelis melok zikir. Orang yang semacam ini Allah akan angkat derajatnya di akhirat. Allah akan masukkan mereka ad-darajatil ula, derajat-derajat yang tinggi. Yang berikutnya disebutkan oleh Sayyid Muhammad, zikrullah yunirul qalba wa yuhyihi wa yuzilu ranahu wa yahdihi ilal haqqi wa yaj'alu adz-dzakir hayyan wa ghairu adz-dzakiri qalbuhu kharbun wa muzlimun wa huwa mayyit. Orang yang rajin berzikir itu, zikir itu akan menerangkan hati, akan memberikan cahaya, ya, akan memberikan cahaya pada hati, dan akan menghilangkan ranahu. Apa itu ran? Di dalam surat Al-Mutaffifin disebutkan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran itu, Pak, jadi kita ini setiap kali melakukan dosa, maksiat, itu nanti akan datang noda hitam ke hati. Kalau terus maksiat, terus hitam itu datang sampai betul-betul gelap. Nah, zikir itu akan menghilangkan titik noda-noda hitam itu, Pak. Dan inilah yang menjadi kelebihan para sahabat. Sahabat itu, Pak, Bu, tidak maksum. Artinya berbuat dosa juga, salah juga. Cuma bedanya apa? Mereka langsung begitu dosa, langsung beristighfar, minta ampun kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi menceritakan orang-orang yang bertakwa, terkhususnya para sahabat. Walladzina idza fa'alu fahishah, dan mereka adalah orang-orang yang jika melakukan dosa, keburukan, zakarullah, langsung ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan langsung minta maaf, minta ampun sama Allah. Sehingga noda hitam itu sempat ada di hati para sahabat, dan seketika Allah hapuskan dengan beristighfar tadi. Ini manfaatnya berzikir, menghilangkan noda-noda hitam itu. Makanya paling susah nasihati orang yang nggak pernah zikir itu batu. Hatinya itu sudah gelap dengan dosa, dengan maksiat. Ya, hanya dengan rahmat Allah dia bisa berubah. Ini fungsi zikir, dapat memberikan cahaya pada hati, menghidupkan hati, memberikan petunjuk kepada yang benar, yang hak, dan menjadikan orang yang ahli zikir itu orang yang hidup. Dan sedangkan yang tidak berzikir bagaikan mayit, karena hatinya telah rusak dan gelap. Cuma ini sebagai masukan. Sekarang banyak kegiatan-kegiatan majelis zikir, ya, dan itu bagus untuk diikuti.
Tapi saran kami, hati-hati menjaga niat. Kadang-kadang setan itu masuknya lewat situ. Setan berbisik kepada orang yang suka ikut majelis zikir, laju dia merasa ahli zikir, yang lainnya bukan ahli zikir. Apalagi sampai kamu mah belum ini zikirnya belum diijazahin, kamu mah zikirnya belum ditalqin. Kalau saya mah sudah. Laju untuk berbangga bang, ini nggak boleh. Tapi kalau tidak untuk berbangga, memang murni agar zikirnya menjadi lebih afdal, lebih nyambung kepada yang disebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah yang sebaik-baiknya. Karena ya pernah begitu, kami menghadiri satu tahlilan, satu acara yasinan, karena waktu itu sudah mepet mau isya, jadi kami singkat. Saat itu baca Yasin, tutup dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, langsung doa biar segera bisa ke masjid. Karena banyak kegiatan tahlilan yasinan, akhirnya sholat masjid sepi. Masih tak baca Yasin, tak sholawat 10 kali lagi, masjidnya sepi. Tidak boleh itu. Alhamdulillah kami arahkan terus itu ya, yang ngaji dengan kami, kalau diminta sudah memimpin yasinan, lihat jam, begitu terlihat sudah tinggal 40 menit, pangkas. Itu kan bukan rukun sholat itu Pak, boleh dikurang-kurangi itu Pak. Ini tidak niat tahlilnya 100 kali, sholawatnya di 30 kali, subhanallah bihamdi subhanallah sekian kali, kayak tidak bisa dikurang lagi. Uang lah azan. Akhirnya kelompok lain lagi yang isi masjidnya, muazzinnya di sana, imamnya di sana, ada makannya pula, ngantri pula. Setelah makan balik ke rumah setengah 9. Nah, tidak boleh. Makanya saran kami kalau nak ngadakan tahlilan yasinan ba'da isya wae. Kalau ba'da maghrib pangkas. Ya. Nah, waktu itu kami merintahkan itu, arahkan kepada murid kami, disingkat baik, zikirnya dikurangi, tahlilnya tidak usah, baca Yasin. Udah terlanjur baca Yasin, selesaikan, kita doa. Tahu-tahu dia bisik, memang bukan ahli zikir, jadi tidak kalah zikir. Bukan dah ahli zikir, kemudian kalah zikir. Memang dia punya majelis zikir, wong ini. Ini tidak mengetahui. Itulah kalau beribadah pakai ilmu itu tahu mana yang dikedepankan, mana yang tidak. Ya. Kemudian yang doa juga itu. Ya, yang doa ketika yasinan tidak usah baca yang macam-macam. Ya. Rabbana hablana min azwajina. Apa ini? Rabbana hablana minas solihin. Ya Allah berikan aku keturunan yang soleh. Lah ngapo ninggal kok minta keturunan. Ya. Langsung baik. Rabbana taqabbal wa awsil thawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa min kadza hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan dan sebagainya. Terus Allah maghfir lahu warhamhu. Sudah terasa sudah cukup mendoakan ahli musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala nabiyina. 2 menit, 3 menit. Kecuali waktunya agak panjang, tambahlah. Jangan sampai mengorbankan sholat jamaah, apalagi sampai pindah sholat. Ada Pak di kampung itu, kalau ini rumahnya buat tenda, seluruh jamaah sholat isya-nya di rumah itu, masjidnya sepi. Nah, ini nggak boleh. Ya, baik. Yang berikutnya, nah ini hadis yang sangat luar biasa akan kami bacakan tentang bagaimana kemuliaan orang-orang ahli zikir. Ya. Sekaligus hadis ini menjadi dalil boleh kita berkumpul untuk berzikir, Pak. Bukan bid'ah. Misalnya saya ada rezeki, misalnya ngundang tetangga-tangga lah main ke rumah, saya siapkan makan misalnya atau apa. Okay. Ngundang sampai di rumah kita ajak zikir bersama. Yuk baca misalkan sama-sama baca tasbih atau baca tahlil atau baca yasin atau baca apalah Quran. Itu nggak apa-apa.
Ini dasarnya, ini dalilnya. Dalil boleh berkumpul untuk berzikir. Begini bunyi hadisnya. Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang setiap hari berkeliling di jalan-jalan mencari sekelompok ahli zikir. Pak, Bu, kalimat malaikat setiap hari mencari ini menunjukkan apa? Yang dicari adalah ahli zikir, bukan yang selepas habis sholat saja. Kalau selepas habis sholat, malaikat nggak perlu nyari, tinggal datang ke masjid. Berarti ini adalah perkumpulan-perkumpulan zikir selain daripada yang 5 waktu kita baca setelah sholat. Ngapain malaikat mencari ahli zikir itu? Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah. Jika malaikat menjumpai satu rumah, satu tempat berkumpul orang sedang berzikir, tanadau halummu ila hajatikum. Malaikat itu saling menyeru, malaikat yang di sana kesini nih. Ini yang kita cari ada di sini. Jadi berdasarkan informasi hadis ini, Pak, malaikat itu setiap hari ke lorong roda dia. Ke lorong apa lagi sini? Nama lorongnya? Hah? Nama lorong tempat KRW itu lorong apa namanya? Hah? Lorong 26. Kate lorong misalnya namanya. Lorong jambu, kalau di ya. Palang merah, macam-macam nama lorong. Itu malaikat setiap hari, Pak, bertebaran. Kalau mereka menjumpai ada rumah, ada tempat majelis sedang berzikir, mungkin menyebut nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Malaikat yang lain, kesini. Ini yang kita cari. Setelah mendapati mereka yang sedang berkumpul itu, malaikat langsung membentangkan sayap-sayap mereka dari tempat itu sampai ke langit. Sayap itu membentang untuk menaungi orang-orang yang sedang berzikir. Ila sama'id dunya. Qal fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Nah, di sini Allah ingin membanggakan orang-orang itu, Pak. Dengan cara bertanya kepada malaikat. Wahai malaikat, wahai para malaikat, itu ma yaqulu ibadi. Apa sih yang dibaca oleh hamba-hamba itu kumpul di lorong roda tadi? Mereka ngapain sih? Apa yang dibaca? Malaikat menjawab, ya Allah, mereka itu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka itu bertasbih, bertahmid, ya, bertakbir, bertahmid, bertamjid, ya, mengagungkanmu, mensucikanmu, memuliakanmu, ya Allah. Berzikir, ya Allah. Kemudian Allah berkata, qal fayaqul hal ra'auni. Memang mereka muji-muji saya, mengagung-agungkan saya, mensucikan saya, memuji saya. Memang mereka itu pernah lihat saya. Kata Allah, memang orang-orang yang kumpul-kumpul itu pernah lihat saya. Kok sampai muji-muji, bahkan sampai nangis-nangis? Kata malaikat, la wallahi ya Rabb, enggak pernah ya Allah, demi Allah, duhai Tuhanku, mereka enggak pernah mara'auka, enggak pernah sekalipun melihatmu. Kemudian Allah kembali bertanya, kaifa law ra'auni? Lalu bagaimana jika mereka betul-betul telah melihatku? Kata malaikat, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa akthara laka tasbihan. Ya Allah, kalau mereka sudah melihatmu, sudah barang tentu mereka akan lebih semangat untuk beribadah, lebih semangat untuk memuliakan dan mensucikanmu. Orang enggak melihat saja, apa namanya, semangat sampai la ilaha illallah, sampai beribu-ribu kali untuk menyebut nama zat Tuhan yang dia tidak pernah melihatnya. Subhanallah. Kemudian Allah kembali bertanya, fayaqulu fama yas'aluni.
Lalu mereka itu setelah berzikir kan minta apa kepada saya? Dia minta apa? Yaqulun yas'alunakal jannah. Mereka ya Allah setelah berzikir-zikir itu berdoa meminta surga. Mereka galak masuk surga, minta untuk dimasukkan ke dalam surga. Allah bertanya kembali, wahal ra'auha, memang pernah lihat surga? Bapak sholat 5 waktu itu, memang bapak pernah lihat? Ngapailah datang ke masjid melok pengajian, nak dapat pahala Pak Ustaz? Aku nak bertanya, pernah jingok bentuk pahala? Bapak doa, Rabbana ya wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke surga ya Allah. Memang bapak pernah masuk surga? Pernah lihat surga? Enggak pernah. Sehingga kata malaikat, la wallahi ya Rabb, enggak ya Allah, demi Allah, duhai Tuhanku, ma ra'auha, mereka enggak pernah sama sekali melihat surga. Kemudian kata Allah, fayaqulu fa kaifa law ra'auha, lalu bagaimana jika mereka betul-betul sudah melihat surga? Kata malaikat, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsa, kalau mereka pernah melihat surga, sudah barang tentu mereka akan lebih menjaga lagi semangat mereka, lebih untuk meminta lagi, lebih besar harapannya lagi. Ya orang nggak lihat saja semangat, apalagi sudah bapak. Kalau saya atau siapa di sini, ya, saya katakan, mau nggak ikut Ustaz? Kemana Ustaz? Ke misalnya ke Jakarta. Ngapain Ustaz? Kakek Ustaz tunjuk uang 10 juta. Beneran Ustaz? Iya beneran. Semangat nggak itu Pak? Beneran ya? Setelah dia mengatakan iya Ustaz ikut, besoknya atau pas mau berangkat, nah 10 juta. Wih, jadi nih itu Pak, makin semangat. Lah jingok, ndak jingok bayar tadi mau, apalagi ya. Kemudian Allah kembali bertanya, famimma yata'awwadzun, lalu dari apa mereka minta perlindungan? Tadi minta surga, kemudian minta lindung dari apa? Qal, malaikat berkata, yata'awwadzuna minan nar, mereka memohon berlindung dari api neraka ya Allah. Saya singkat saja karena panjang. Memang pernah melihat neraka? Enggak pernah. Lalu bagaimana mereka jika mereka melihat betul-betul bagaimana azab neraka itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnaha juludan ghairaha liyadzuqul azab, di melepuh kulit ini yang disebutkan, andaikan diletakkan satu batu kecil dari neraka itu di bawah telapak kaki, otaknya mendidih. Kalau itu Bapak lihat betul, kita yang nggak pernah lihat aja kalau doa sampai nangis, Pak, ya Allah, a'udzubika minan nar, ya Allah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma waqina adzaban nar, waqina adzaban nar. Takut betul kita dengan neraka. Allah bertanya, memang pernah lihat neraka? Enggak pernah ya Allah. Lalu bagaimana jika mereka benar-benar sudah melihat? Sudah barang tentu mereka akan lebih lari, akan lebih takut ya Allah. Baik, kalau begitu wahai malaikat, perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku minta kesaksian kepada kalian, saksikanlah wahai malaikat, aku telah mengampuni seluruh dosa orang yang berkumpul di majelis itu. Allahu Akbar. Allah ampuni. Kok bisa diomong bid'ah masuk neraka itu mak mano? Allah masukkan dia ke surga. Kok ada pemahaman orang kumpul-kumpul berzikir masuk neraka? Masuk neraka. Ya kan nggak dicontohkan Nabi. Ya memang nggak harus dicontohkan Nabi. Yang penting ada dasarnya, boleh berkumpul untuk memuji Allah, mengagungkan Allah. Kapan? Ya kapan saja. Orang malaikat saja setiap hari kok kelilingnya. Bisa setiap hari, alhamdulillah. Sebulan sekali, alhamdulillah. Abaikan yang melarang untuk kita berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dasarnya di dalam agama. Tapi ada yang menarik ini Pak. Ketika Allah berkata, wahai malaikat, saksikan aku telah mengampuni semua yang hadir di majelis itu, yang telah berzikir. Malaikat ini klarifikasi sekaligus konfirmasi.
Yaqul malak, fihim fulanun laysa minhum, innama ja'a li hajah. Ya Allah, ini beneran semua dimaafin dosa-dosa mereka yang datang semua ini? Iya, memang. Kenapa? Soalnya ada yang datang cuma nak makan nasi kebuli baik. Datangnya bukan untuk zikir, datang cuma mau ngambil hutang, rupanya mau ini minta bayaran hutang sama yang hadir di majelis itu. Artinya enggak murni untuk berzikir. Wa innama jaa li hajatin, datang karena ada hajat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Majelis zikir itu adalah kaum, siapapun duduk sama mereka tidak akan sengsara hidupnya. Dapat galau walaupun enggak niatnya belum lurus. Jadi bapak yang datang ke sini, ibu yang datang ke sini, siapapun yang datang ke majelis ilmu, majelis zikir, ya, walaupun mungkin niat awalnya belum lurus, insya Allah kecipratan berkah aja. Insya Allah. Nah, baterai kami nak habis pula. Dari hadis ini apa yang bisa diambil, Pak? Satu, zikir berjamaah itu boleh. Buat majelis zikir berjamaah itu boleh. Ya. Yang kedua, mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Yang ketiga, yang datang walaupun niatnya mungkin belum selurus ahli zikir yang lain, insya Allah kecipratan berkahnya. Kecipratan, kepercikan, ya, berkah daripada ahli zikir. Yang kelima, orang yang hadir di majlis zikir pulang dalam keadaan maghfuran lahu, ya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita walaupun kita belum jadi ahli zikir, minimal jangan jauh-jauh dari ahli zikir. Bersahabat dengan mereka, dikenal mereka, berkhidmat untuk mereka, insya Allah dapat. Ya, dapat. Ya. Yang berikutnya ini banyak dan maknanya hampir sama. Ya. Kami langsung ke hadis yang berikutnya, bahwasanya dari sahabat Abu Darda, la yab'atsanallahu aqwaman yaumal qiyamah, ya, demi Allah suatu hari nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan kaum-kaum yang di dalam wajahnya, di wajahnya an-nur ala manabiril lu'lu', yang berada di atas mimbar-mimbar mutiara, wajahnya bercahaya. Yaghbituhumun nasu laisu bi anbiya wala syuhada. Semua orang iri melihat mereka. Jadi nanti, Pak, di mana? Di akhirat itu nanti di hari kiamat. Ada sebagian kaum yang wajahnya itu bercahaya sekali. Ya, berdiri di atas mimbar-mimbar yang dibuat dari mutiara-mutiara. Mereka bukan nabi. Mereka bukan para anbiya, bukan para syuhada, para syahid yang meninggal di medan perang, bukan. Dan semua orang berharap ingin bisa seperti, alangkah enaknya wong itu, wajahnya bercahaya, duduknya di tempat yang luar biasa indahnya. Ya. Ketika mendengar itu, fajatha a'rabiyyun ala rukbatayhi. Seorang sahabat, orang Arab Badui langsung jatha, berlutut di atas kedua lututnya, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hillahum lana na'rifhum, berikan sifatnya, orang-orang itu siapa mereka, kok bukan nabi, bukan syahid, kok bisa mendapatkan kemuliaan semacam itu, berikan sifatnya, tunjuk tahu kami agar kami bisa mengenalnya. Apa kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah al-mutahabbuna fillah, orang yang saling mencintai karena Allah. Min qabaila syatta, dari kabilah-kabilah yang berbeda, wa biladin syatta, dan dari negeri-negeri yang beragam, yajtami'una ala dzikrillah yadhkurunahu, berkumpul di satu majlis menyebut nama Allah. Ya,
Kalau Bapak ikut acara zikir di Kalimantan atau di Surabaya atau di Jakarta, itu datang yang dari Jawa, dari Kalimantan, dari Surabaya, kumpul, bahkan dari luar negeri melok satu majelis di Ka'bah lah kurang lebih, atau di Mekah, berkumpul dari beberapa negara, duduk untuk semuanya menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang akan dibangkitkan. Wa fi wujuhihim nur, di wajah mereka ada cahaya. Masya Allah. Yang berikutnya, ya, keutamaan yang berikutnya, orang yang rajin berzikir tuhitu bihimul malaika wa ta'ummuhur rahmah, akan dinaungi oleh malaikat dan akan mendapatkan begitu banyak rahmat, ya, dan mendapatkan ketenangan. Disebutkan oleh Rasulullah, la yaq'udu qaumun, tidaklah suatu kaum duduk di majlis yadhkurunallah, ada yang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi, ada yang Allah, seperti salawat tadi yang dibaca Ustaz Ghafur, baca salawat atau baca ratib haddad atau ratib attas atau wirdul latif atau zikir pagi dan sore dan sebagainya, duduk untuk berzikir. Apa yang Allah janjikan melalui lisan baginda Muhammad, orang yang berkumpul semacam itu, illa hafathumul malaikah, akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Malaikat berkata, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampuni orang-orang itu, ya Allah rahmati orang-orang itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diselimuti oleh rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian Allah banggakan di atas di hadapan atau di sisi siapapun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari golongan malaikat. Jadi salah satu yang mendatangkan as-sakinah itu adalah berkumpul dengan ahli zikir. Apalagi kita sekarang ini Pak, hidup di zaman yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Ada yang khawatir nggak dapat kerja, ada yang khawatir nggak bisa lanjut kuliah, ada yang khawatir nggak sembuh, ada yang khawatir dagangannya sepi, ada yang khawatir anaknya nggak jadi orang baik, ada yang khawatir. Bapak ini dari sini sampai ujung sana khawatir galau ini, termasuk saya. Ada yang dikhawatirkan. Nah, ketika kita hidup di zaman yang penuh dengan kekhawatiran, disitulah kita tahu ketenangan adalah barang yang paling mahal hari ini, barang mahal sekali. Dan untuk mendapatkannya, kumpul-kumpullah dengan ahli zikir. Kalau ada majelis zikir, misalkan tabligh akbar, zikir bersama, melo. Ya. Atau ada kegiatan rutin, ya seperti yang diikuti Mama sini, ya di dekat Polda ada zikir, ikut, gak apa-apa. Terus menjaga niat, tidak untuk berbangga-bangga, bukan untuk dianggap macam enggak, untuk mendapatkan as-sakinah. Wa nazalat alaihimu as-sakinah, mendapatkan ketenangan. Wah, itu nikmat sekali. Bagaimana enggak tenang Pak? Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna lillahi saraya minal malaikah, sesungguhnya Allah memiliki utusan dari para malaikat, tahillu wa taqifu ala majalisi dzikri fil ard, yang berhenti duduk, melok duduk di bumi ini di majlis-majlis zikir. Maka dari itu farta'u ila fi riyadil jannah, maka bergabunglah kalian di majlis-majlis itu yang merupakan taman surga. Bergabunglah di taman surga. Sahabat belum nyambung. Wa aina riyadul jannah? Di mana itu ya Rasulullah yang engkau maksud taman surga itu? Majalisul dzikr. Allahu akbar. Biasanya orang itu baru berharap taman surga kalau sudah meninggal, Pak. Buktinya didoakan, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufari. Ya Allah, jadikan kuburannya sebagai taman surga. Itu di akhirat nanti. Lah di bumi ini ada taman surga sebelum kita meninggal. Apa itu? Majelis zikir. Majelis zikir. Makanya kalau ada, jangan ragu untuk tidak hadir. Yang berikutnya,
kelak di hari kiamat di hadapan seluruh manusia, Allah akan berkata, yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, Allah akan menyerukan, memanggil di hari kiamat, dan saya'lamu ahlul jam'i man ahlul karam, faqila wa man ahlul karam. Jadi nanti di hari kiamat itu Allah akan memanggil, wahai orang-orang mulia, wahai orang-orang yang memiliki kemuliaan. Orang-orang bertanya, faqila wa man ahlul karam ya Rasulullah. Itu yang disebut Allah dengan orang mulia itu siapa ya Rasulullah? Ahlu majalisidz dzikr. Adalah orang yang sering hadir di majelis-majelis zikir. Yang berikutnya, Rasulullah bersabda, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Orang ahli zikir, ahli surga itu nanti di surga belum pernah menyesal di surga, kecuali dengan ketika dia tahu kalau di dunia dulu dia jarang berzikir. Jadi ada orang penduduk surga masuk surga mungkin karena zikirnya, karena ibadah yang lain. Ketika ditanya, kalau kamu dibalikkan ke dunia, kira-kira apa yang belum pernah kamu lakukan dan kamu menyesal? Aku pengen majelis zikir, pengen hadir di majelis zikir. Kemudian disebutkan bahwasanya ahli zikir termasuk annahum ahlus syukur, digolongkan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Karena kata Rasulullah SAW, ya, saat menyebutkan hadis qudsi, ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka in zakartani syakartani. Sesungguhnya kamu jika menyebut namaku telah bersyukur kepadaku. Wa in nasitani, dan jika kamu melupakanku, kafartani, kamu telah kufur kepadaku. Makanya kalau makan selesai, alhamdulillah alladzi at'amani, itu telah bersyukur kepada Allah. Ketika nak mulai ngaji, bismillah, metu dari rumah bismillahirrahmanirrahim, Allah. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahli zikir digolongkan juga sebagai mujahidun dan mulhamun. Nah ini penting nih Pak, mulhamun, apa orang yang mendapatkan ilham. Disebutkan dalam hadis, ma min yaumin wa lailah, tidak ada suatu hari dan suatu malam kecuali Allah bersedekah kepada hamba yang dikehendaki. Dan tidak ada sedekahan yang dari Allah berikan kepada seorang hamba lebih baik daripada Allah memberikan ilham kepada orang hamba tersebut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa Pak? Disebutkan Allah itu setiap hari memberikan sedekah, dipilih orang-orangnya untuk diberikan kemuliaan, anugerah sama Allah. Dan itu setiap hari. Dan tidak ada anugerah sedekah dari Allah yang lebih mahal harganya daripada seseorang yang mendapatkan ilham untuk berzikir. Artinya apa Pak? Ini saya praktekkan langsung Pak ya. Kadang-kadang saya misalnya, atau siapa, naik mobil sudah 15 menit itu nggak zikir itu Pak. Entah mikirin jalan, entah mikirin apa, entah pikirannya jadwal ngajar, macam-macam ya. Tahu-tahu salawat Allahumma shalli ala sayyidina. Itu karena dapat ilham itu. Detik itu ilham Allah datang itu Pak. Bapak naik motor 10 menit, 15 menit ngayal entah kemana pikirannya. Tahu-tahu zikirlah subhanallah bihamdi, subhanallah, subhanallah. Di detik itu sedekah Allah sedang turun kepada kita. Dan Bapak saat itu disebut mulham, mendapatkan ilham untuk berzikir. Ada lupa orang itu sebangun dia tidur sampai tidur gak pernah nyebut nama Allah. Muslim. Siapa mereka? Ghafilun, orang yang lupa, yang lalai. Makan gak baca bismillah, selesai makan gak baca hamdalah, keluar rumah gak baca basmalah, gak ada baca sholawat, gak ada baca tasbih, gak ada baca sholat, gak sholat. Ada banyak ya. Saya perhatikan itu Pak. Saya bawa jamaah umrah kemarin 68. Ada jamaah itu ya bangun pegang HP, tidur bangun lagi 8 jam di pesawat.
Tapi saya lihat sebelah kanan ada jamaah begini, sepanjang jalan di pesawat. Kemudian terlihat tidur. Gak lama dia bangun. Di pojok sana ada yang megang tasbih sambil begini. Mulhamun dan ghairu mulhamin. Yang itu dapat ilham, yang ini gak dapat. Subhanallah, mahal sekali. Maka dikatakan tidak ada satu hari dan satu malam kecuali Allah bersedekah diberikan kepada hamba yang dikehendakinya, dan tidak ada sedekah Allah yang lebih baik daripada orang itu mendapatkan ilham untuk membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah ada yang kami lewati beberapa tadi ya, InsyaAllah intinya sama. Minggu depan InsyaAllah di Mushola Soto kita akan membahas tentang keutamaan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya zikir Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu apa namanya? Faedahnya apa ya? Walaupun tidak lengkap ya, tapi sama beliau disebutkan beberapa zikir yang insyaallah bisa menambah informasi ilmu untuk kita. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.